Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insya Allah. Ayo, mari kita mulai. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kaidah fikih kubra yang telah kita bahas sebelumnya pada bagian pertama. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas satu kaidah penting juga di dalam kaidah fikih kubra yang sangat perlu untuk dipelajari, sangat urgen sekali, di mana kaidah ini berlaku dalam semua amal perbuatan manusia, baik itu dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Kaidah ini berbunyi, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Nah, ini kaidahnya diulang-ulang dan dihafal ya adik-adik sekalian. Baik, apa arti dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyakki? Artinya adalah sesuatu yang diyakini telah terjadi tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Atau dengan bahasa lain, sesuatu yang diyakini telah terjadi secara pasti tidak dapat dibatalkan dengan keraguan. Nah, apa maksud daripada kaidah ini? Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Suatu perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan atau dibatalkan kecuali dengan bukti yang meyakinkan. Keraguan yang bersifat tidak pasti tidak dapat menghapus hukum sesuatu yang dinyatakan secara pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, pengetahuan yang berbasis pada keyakinan yang kuat atau al-yaqin tidak dapat dikalahkan dengan pengetahuan yang berdasarkan pada keraguan atau asyak. Jika keduanya terjadi pertentangan, tentu saja suatu keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh suatu keraguan. Hal ini karena pengetahuan yang bersumber dari suatu keyakinan hanya dapat diubah dengan keyakinan pula. Keyakinan yang dapat mengubah suatu keyakinan sebelumnya harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung secara pasti. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, pada prinsipnya keraguan tidak dapat menghapus suatu keyakinan. Nah, jadi prinsip yang kedua ini yang mesti kita ambil ya dari kaidah ini adalah apabila sesuatu telah terjadi secara pasti atau apabila sesuatu yang telah kita yakini sebelumnya dengan bukti yang kuat, itu baru bisa dibatalkan apabila datang bukti kuat yang lain. Ya, karena sesuatu yang yakin tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang sifatnya meragukan. Sampai sini paham ya, hadirin sekalian? Jadi pada intinya adalah sesuatu keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh suatu keraguan. Nah, dalil kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis ini adik-adik sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suatu hukum bahwa apabila misalnya kita sedang salat begitu ya, kan kadang-kadang semacam terasa sesuatu di perut kita, namun kita ragu apakah dia keluar atau tidak. Apakah kita sudah buang angin atau belum? Kalau sudah jelas-jelas buang angin, iyalah artinya wuduknya batal, dia mesti berwuduk kembali, kemudian dia nanti sholat kembali dengan sholat yang baru.
Tetapi kadang-kadang ada situasi di mana kita terasa mungkin perut kita mules atau terasa seperti ada sesuatu yang keluar, tapi kita nggak yakin itu keluar atau tidak. Kita ragu apakah angin itu betul-betul keluar atau sebenarnya hanya perasaan kita. Nah, maka ketika ini terjadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, jangan dia keluar dulu dari masjid. Maknanya jangan dia batalkan salatnya, jangan dia wudhu dulu sampai dia mendengarkan suara atau dia mencium adanya aroma dari angin yang keluar tersebut. Kenapa demikian? Karena yang jelas pada dasarnya dia sudah wudhu dan wudhunya sah dan tidak ada tanda-tanda atau indikasi kuat bahwa wudhunya itu batal. Kenapa? Karena dia sendiri tidak yakin, dia ragu apakah dia itu buang angin atau tidak. Nah, sebelumnya dia sudah pasti dan dia sudah yakin dia sudah berwudhu dengan benar. Maka wudhu yang benar ini, keabsahan wudhu ini tidak bisa dikalahkan hanya karena adanya keraguan apakah angin keluar atau tidak. Nah, jadi kaidah ini menjadi dasar bahwa al-yaqin la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang sudah pasti terjadi, sesuatu yang sifatnya didukung oleh bukti-bukti yang kuat, tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya meragukan, yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Baik, adik sekalian, bagaimana cara mengaplikasikan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyakki dalam fikih muamalah? Ada banyak sekali ya, adik sekalian, aplikasinya. Nah, di sini saya berikan 3 contoh aplikasi di mana bagaimana para ulama melakukan tatbik atau menerapkan kaidah ini di dalam transaksi keuangan. Yang pertama, ada bisa lihat ya, seseorang itu bebas tanggungan pembayaran. Jadi kita ini nggak bisa dituntut untuk membayar sesuatu karena pada dasarnya secara pasti kita tidak membeli sesuatu, ya. Nggak bisa saya bilang atau saya tuntut adik-adik ke pengadilan, saya katakan kepada hakim bahwa orang ini telah membeli mobil saya. Loh, kamu nggak merasa beli mobil gitu, karena pada dasarnya kamu tidak melakukan transaksi apapun, dan itu bisa dibuktikan gitu ya. Nah, kalau saya tidak bisa membuktikan kepada Bapak Hakim bahwa Anda membeli mobil saya, maka saya nggak bisa menuntut Anda untuk membayar apapun, ya, karena Anda tidak membeli apapun kepada saya. Jadi, yang jelasnya, Anda tidak membeli apapun kepada saya, dan saya tidak bisa membuktikan kepada pihak pengadilan bahwa Anda membeli barang dari saya. Nah, karena demikian, Anda bebas dari tanggungan apapun. Anda tidak perlu membayar apapun, karena memang Anda memang tidak membeli apapun, dan saya tidak bisa membuktikan bahwa Anda membeli sesuatu dari saya. Oke, lihat contoh yang kedua, sama seperti yang pertama tadi, mirip, yaitu adik-adik sekalian ya, kita ini bebas dari hutang piutang. Pada dasarnya setiap orang itu tidak menanggung hutang apapun. Nah, apa maksud aplikasi ini? Nah, coba lihat poin pertama. Seseorang tidak bisa dituntut untuk membayar hutang selama tidak ada bukti kuat bahwa ia berhutang. Ya kan, gimana mungkin saya bisa menuntut adik-adik sekalian kalau saya tidak punya bukti bahwa adik-adik itu pernah berhutang kepada saya. Ya, saya nggak bisa melapor ke pengadilan, saya nggak bisa melapor ke polisi bahwa ini tolong dong tuntut ini mahasiswa saya, dia kemarin ngutang sama saya 1 juta waktu semester 7 kemarin, waktu kita belajar kaidah fikih muamalah gitu. Lalu Pak Polisi ataupun Pak Hakim akan menanyakan kepada saya, apa buktinya bahwa dia telah meminjam uang kepada Anda? Lah, saya harus tunjukkan bukti dong, ya, segala indikasi-indikasi yang bisa menguatkan bahwa Anda pernah meminjam uang kepada saya. Nah, kalau saya nggak bisa membuktikan, maka hakim akan memenangkan adik-adik sekalian. Ya, hakim tidak akan menghiraukan tuduhan-tuduhan saya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya semua orang itu bebas dari tanggungan hutang sebelum ada bukti atau indikasi kuat bahwa orang tersebut memang benar-benar berhutang. Nah, itu maksud aplikasi kaidah ya, kepada bebas dari hutang piutang ya, apapun. Atau yang kedua misalnya, seseorang yang berhutang tetap dituntut untuk membayar hutangnya selama tidak ada bukti kuat bahwa ia telah melunasinya. Jadi misalnya begini, adik-adik memang benar hutang sama saya gitu, dan adik-adik merasa bahwa adik-adik sudah membayar hutang itu pada bulan 1 yang lalu gitu. Cuman saya lupa bahwa adik-adik telah membayar itu. Nah, lalu saya menuntut kepada pengadilan karena saya merasa kamu coba menghindar dari membayar hutang. Padahal kamu ini yakin kalau kamu sudah membayar. Dalam hal ini, hakim akan menuntut kepada adik-adik sekalian, buktikan bahwa Anda telah membayar hutang tersebut. Nah, maka kamu tunjukkanlah, mungkin ada videonya, ada fotonya, ya.
Kemudian mungkin ada surat tertulis bahwa hutang telah lunas. Nah, dengan demikian hakim akan membebaskan Anda dari tuntutan hutang tersebut. Nah, namun sebaliknya misalnya, adik-adik sebenarnya sudah bayar hutang kepada saya. Cuman adik pun lupa, kamu pun lupa, apakah kamu sudah bayar atau belum. Dan saya pun sebagai yang berpiutang, saya pun lupa, apakah kamu sudah bayar kepada saya di bulan 1 yang lalu. Nah, karena kedua-dua pihak itu tidak bisa membuktikan apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum, dan kamu sendiri pun tidak punya bukti apakah kamu sudah bayar atau belum, maka pada dasarnya kamu harus bayar hutang tersebut. Karena demikian, karena pada dasarnya kamu memang punya hutang kepada saya, apakah kamu membayar atau belum, itu kan sesuatu yang diragukan. Maka sesuatu yang diragukan itu tidak bisa mengalahkan fakta bahwa kamu memang telah berhutang kepada saya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah al-yaqin la yuzal bisyakki. Kemudian yang ketiga, misalnya penjual bebas dari tuduhan cacat atas barang yang dijualnya. Jadi pada dasarnya, misalnya kita ini sebagai penjual ya, pada dasarnya barang kita itu bebas dari tuntutan atas kecacatan yang ada pada barang itu, sampai orang yang membelinya punya bukti kuat bahwa memang cacat yang terjadi pada barang tersebut adalah cacat bawaan yang memang ada sebelum terjadinya transaksi jual beli. Ya. Sehingga orang tidak bisa mudah-mudah mengklaim, misalnya saya jual handphone kepada adik-adik sekalian gitu. Kemudian adik-adik itu pakai handphonenya dan jatuh masuk ke air sehingga handphonenya rusak gitu. Nah, adik-adik harus membuktikan dong kepada saya bahwa adik-adik itu memang handphonenya itu rusak karena memang bawaan handphonenya, supaya bisa menang ya atas klaim tersebut. Tapi kalau ternyata adik-adik tidak bisa membuktikan, malah sebenarnya adik-adiklah pelaku bahwa handphone itu bisa rusak karena jatuh ke paret, misalnya jatuh ke air atau jatuh ke sungai gitu. Adik-adik itu nggak bisa nuntut saya, karena pada dasarnya si penjual itu bebas dari tuduhan cacat barangnya. Ya, karena pada dasarnya pada saat dibeli ini sudah jelas handphone ini itu bagus, tidak ada kendala, tidak ada masalah begitu. Pada dasarnya kan begitu. Dan dasar inilah yang menjadi al-yakin, ya, secara jelas, secara pasti bahwa handphone ini nampak dapat mata kita berdua bahwa dia bagus. Nah, cuman seminggu kemudian dia datang gitu, mengatakan bahwa handphone ini rusak, ini kayaknya rusak bawaan, memang handphonenya itu nggak bagus. Lah, saya bilang, kemarin bertransaksi kan itu kan bagus, handphonenya nggak ada masalah, kenapa sekarang Anda tuntut saya? Nah, Anda harus buktikan kepada saya bahwasanya handphone itu memang rusak karena cacat bawaan, bukan karena kesalah penggunaan di dalam masa penggunaan handphone tersebut. Nah, ini kalau kita bawa pada kasus yang lebih luas juga begitu. Misalnya kasus yang barang-barang yang mahal ya, sampai-sampai pembelinya itu mengadukan hal itu kepada hakim gitu. Nah, hakim itu akan meminta adik-adik untuk membuktikan bahwa barang itu memang cacatnya karena bawaan, bukan karena salah dalam penggunaan. Jika adik-adik yang menuntut saya tidak bisa membuktikan bahwa handphone itu memiliki cacat bawaan, maka saya akan dimenangkan oleh pengadilan, karena pada dasarnya seorang penjual bebas dari tuduhan cacat atas barang yang dijualnya. Baiklah adik-adik sekalian, itulah kaidah kedua yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa ya, kaidahnya itu dihafal, kemudian dimengertilah penjelasannya dan juga bagaimana aplikasinya dalam transaksi ataupun akad-akad yang kita lakukan setiap hari, sehingga dengan demikian pelajaran ini mampu membuat adik-adik itu semakin paham dan mengerti betapa penting dan urgennya seorang ekonom seperti adik-adik sekalian itu mempelajari kaidah-kaidah fikih. Nah, supaya kita dapat menetapkan hukum suatu perbuatan dalam akad-akad yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik sekalian.